Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Lisnawati. Saat ini saya dosen tetap Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya berhome base di program studi Profesi Nurse, Departemen Jiwa dan Gerontik. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Sentex. Video ini dibuat sebagai penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma. Saya akan memaparkan kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Jiwa dan Psikososial dengan bobot 3 SKS, 2 SKS materi, dan 1 SKS praktikum. Periode ganjil 2024-2025, di mana mata kuliah ini mata kuliah wajib. Capaian pembelajaran pada mata kuliah jiwa dan psikososial ini, CPMK-nya kita ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sejarah dan perspektif dalam keperawatan jiwa berdasarkan pemikiran logis dan kritis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep proses dan upaya kesehatan dalam pelayanan keperawatan jiwa dengan mempertimbangkan pendekatan yang holistik dan humanis. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami konteks sosiokultural dan legal etik dalam asuhan keperawatan pada tatanan klinik dan komunitas. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemberian asuhan keperawatan sehat jiwa dan psikososial berdasarkan proses keperawatan yang holistik, yang profesional dan islami. Untuk kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK di sini, untuk sub CPMK ke-1, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perspektif keperawatan jiwa berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami konseptual model dalam keperawatan jiwa dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep upaya kesehatan dalam pelayanan keperawatan jiwa dan pendekatan holistik dan humanis. Dan sub CPMK keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep keperawatan jiwa terhadap pendekatan holistik melalui simulasi kasus. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami konteks sosiokultural dalam asuhan keperawatan di tatanan klinik dan komunitas. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu memahami legal etik dalam asuhan keperawatan di tatanan klinis dan komunitas. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemberian asuhan keperawatan pada kasus sehat jiwa di sepanjang rentang kehidupan berdasarkan proses keperawatan yang holistik. Dan yang terakhir, sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemberian asuhan keperawatan jiwa kasus psikososial berdasarkan keperawatan yang holistik. Berikut kita simak video pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik, hari ini kita lanjut pertemuan ke-13 dengan Ibu ya. Insya Allah ini materi terakhir ya, materi terakhir Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mohon izin boleh Bakri mungkin yang mimpin? Oke, silakan Nak. Sebelum kita mulai belajar, kita doa. Baik Bakri, terima kasih banyak sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Baik, oke baik. Ini hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Ini siapa Nak? Yunita. Ini keterangannya Yunita apa Pintar? Alfa, tanpa keterangan ya. Oke baik. Masih ingat kemarin kita bahas tentang jiwa dan psikososial ya Nak ya. Jiwa dan psikososial itu apa aja? Ada apa aja? Kemarin kita bahas terkait tentang kehilangan, tentang ketidakberdayaan,
Masih ingat? Oke, boleh Ibu tanya ya untuk ketidakberdayaan kemarin ya. Ketidakberdayaan kemarin kita boleh di sini siapa yang masih ingat? Apa aja masalah-masalah yang muncul pada pasien dengan ketidakberdayaan? Ya, silakan. Di saat kita tidak bisa mengatasi masalah yang ada. Oke, bagus ya. Namanya siapa Pintar? Siti Haliza. Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi ansietas ya atau cemas ya. Boleh ada yang pernah merasakan cemas atau ansietas? Pernah? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya ya. Karena hari ini kita membahas tentang konsep ansietas atau kecemasan, Ibu mau tanya nih, ada yang pernah mengalami cemas atau saat ini mengalami cemas? Pernah? Oke, apa yang dirasakan ketika ansietas atau cemas? Gugup? Panik? Tegang? Ya, gemetar, itu yang dirasakan. Oke, baik. Kita hari ini akan berbicara terkait tentang konsep cemas ya. Oke, ini sudah semuanya pernah merasakan cemas sepertinya ya. Oke, nih, oke kita akan bahas tentang pengertian cemas ya. Cemas adalah perasaan was-was, khawatir atau tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu, padahal sesuatu itu belum terjadi ya. Oke, ini ada beberapa tingkatan ansietas ya, ada 4. Yang pertama ada ringan, berat, sedang, dan yang terakhir ada panik ya. Oke, ini ada proses terjadinya ansietas di sini ya, dari faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kawan-kawan masih ingat faktor predisposisi itu apa? Faktor predisposisi adalah faktor pendukung ya. Kalau faktor presipitasi adalah faktor pencetus ya. Ini ada beberapa yang mempengaruhi dari faktor biologis, psikologis, sama sosial budaya ya. Untuk faktor predisposisi, kalau di biologis biasanya itu riwayat keluarga dengan ansietas ya. Dan untuk faktor presipitasi bisa dengan adanya riwayat penyakit ya. Terus untuk psikologis di sini kehilangan cinta dan kasih sayang ya, atau misalnya ada di sini mohon maaf ya, ada misalnya kehilangan orang yang dicintai atau kematian orang tua ya, atau bahkan di sini misalnya ada yang bahkan di sini mungkin ada ya trauma masa pertumbuhannya, perpisahan orang tua ya, atau kehilangan seperti itu. Terus ini tanda gejalanya ya, tanda gejalanya kita lihat dari tanda subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu dilihat dari mana nak? Ya, bisa dikatakan pasien, bisa dikatakan perawat lain, keluarga, itu tanda subjektif. Kalau tanda objektif, hasil pemeriksaan perawat saat itu ke pasien ya. Nih, biasanya faktor subjektif yang muncul ini pasiennya terlihat khawatir ya, cemas, terus merasa was-was ya, tegang, dan memang takut akan terjadinya sesuatu ya. Kalau di objektif biasanya emosinya muncul ya, fisik, kognitif, perilakunya, dan sosialnya, bahkan tidak mau berteman dengan kawan atau yang lainnya. Ini biasanya. Ini ada tanda gejalanya ya. Yang pertama tadi kalaunya kita bahas tentang pikiran ya. Pikiran itu biasanya perhatian kurang ya, konsentrasi kurang, penilaian yang salah ya, pelupa atau blocking ya. Terus untuk emosi biasanya mudah tersinggung ya. Kalaunya emosi apa yang dirasakan? Mudah tersinggung atau malah lebih banyak diam. Baik, yang berikutnya ada tingkah laku ya. Tingkah laku yang kita bisa perhatikan ketika orang ansietas biasa ada gelisah ya, bolak-balik WC atau malah duduk atau malah berdiri ya.
bolak-balik itu ya, kalau kita lihat dari tingkah laku. Terus sosial ya, kadang-kadang dia menghindar dengan orang lain ya, itu tanda gejalanya. Oke, ini proses keperawatan ya. Yang pertama tadi kita akan pengkajian ya dengan cara wawancara ya. Dengan cara yang pertama itu menanyakan apa yang dirasakan pasien ya, terus tanyakan kenapa pasien ini mengalami cemas ya atau ansietas. Terus tanyakan apa yang dirasakan saat ansietas, dan tanyakan apa pencetus sehingga terjadinya ansietas ya. Terus ini observasi ya, observasi perilaku pasien ya, identifikasi tingkat ansietas pasien. Oke, ini diagnosis keperawatan yang bisa kita ambil ya. Diagnosa keperawatan yang kita ambil ya, dia di sini adalah ansietas sedang, berat, serta panik ya. Oke, ini ada beberapa tindakan keperawatan pada pasien ya. Yang pertama itu mengenal ansietasnya ya, melaksanakan cara-cara mengatasi ansietas. Ada beberapa cara ya. Yang pertama cara distraksi verbal ya, pengalihan perhatian dengan cara cakap-cakap, berbicara ya. Terus relaksasi napas dalam ya. Kemarin kita sudah pernah belajar cara relaksasi napas dalam ya. Oke, terus ada hipnosis 5 jari ya, dan berikutnya ada cara spiritual, dan terakhir itu patuh minum obat ya. Nih untuk tindakan untuk pasien ya. BHSP pasti ya, BHSP ya, bantu pasien mengenal ansietas dengan cara ya mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan yang dialami pasien saat itu. Terus bantu pasien menjelaskan situasi yang menimbulkan ansietas ya. Bantu pasien mengenal penyebab ansietas dan bantu pasien menyadari perilaku akibat ansietasnya itu. Oke. Ini tindakan untuk pasien. Latihan dengan cara distraksi ya. Dengan cara boleh pasien diajak keluar ya, kalau memungkinkan pasien bisa jalan ya di depan ruangan, atau melihat pemandangan, atau dengan mendengarkan suara musik atau muroto Al-Quran ya. Oke, cara yang kedua adalah relaksasi napas dalam. Masih ingat relaksasi napas dalam yang betul seperti apa? Masih? Seperti apa? Oke, kita tarik napas dalam melewati hidung ya. Kita merasakan bagian dada mengembang dan pengempisan bagian perut. Oke, habis itu kita keluarkan pelan-pelan melewati mulut. Oke, pintar. Oke, terus nih latih cara dengan hipnosis 5 jari. Insya Allah hari ini kita akan praktek bagaimana cara mengatasi ansietas dengan cara hipnosis 5 jari ya. Nih rumusnya ya, hipnosis 5 jari ya. Di sini yang pertama ibu jari ya, ibu jari menyentuh jari telunjuk ya, membayangkan kenangan-kenangan keadaan fisik yang menyenangkan ya. Sekarang ibu jari ke jari tengah ya, kita akan mengenang kenangan manis dengan orang yang kita cintai ya. Berikutnya ibu jari disentuh dengan jari manis ya, mengenang semua keberhasilan atau prestasi yang pernah dilakukan atau dialami pasien ya. Dan yang terakhir itu kenangan semua tempat terindah bersama orang yang dicintai ya. Oke, masih ingat ya? Yang pertama ibu jari dengan jari telunjuk, kita membayangkan keadaan fisik yang sehat ya. Ibu jari dengan jari tengah membayangkan bersama dengan orang yang kita cintai dan sayangi. Ibu jari dengan jari manis mengenang semua prestasi. Iya, pintar. Ibu jari dengan jari kelingking tempat terindah yang pernah dikunjungi dengan orang yang dicintai ya. Oke, bagus. Setelah ini kita akan praktek ya. Oke, ini latihan berikutnya ada latihan dengan cara spiritual ya. Dengan cara spiritual ya, di sini kita mendiskusikan tentang keyakinan yang dianut oleh pasien ya. Terus yang kedua, latihan cara mengontrol ansietas sesuai dengan keyakinan pasien.
Kalau contoh pasien dengan beragama Islam, berarti spiritualnya boleh kita ingatkan, Bapak saat ini Bapak cemas, boleh nanti kita berzikir sama-sama Bapak, ya, yang akan dipandu ulun, ya, seperti itu. Terus motivasi pasien untuk melakukannya. Dan yang terakhir, patuh minum obat, ya, menjelaskan tentang prinsip 6 benda minum obat, jelaskan manfaat obat, menjelaskan pentingnya minum obat teratur, dan jelaskan tentang pentingnya kontinuitas minum obat, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Bagaimana itu seseorang bisa praktek cemas walaupun sebenarnya tidak ada ancaman yang nyata begitu? Oke. Yang pertama yang kita lakukan, ya, kita pengkajian dulu, ya. Tidak mungkin orang tiba-tiba merasakan cemas kalau tidak ada penyebabnya, ya. Makanya tadi di sini kita tekniknya dengan wawancara, ya. Wawancara dengan bina hubungan saling percaya dulu, ya. Yang pertama kita akan menanyakan apa yang dirasakan pasien saat ini. Jadi kadang ketika pasien mengeluhkan, ulun nih cemas, ya, saya ini cemas, perawat atau dok. Jadi kita harus melihat cemas pasien ini cemas seperti apa. Apakah saat ini untuk keadaan fisiknya seperti apa, mukanya seperti apa, ya. Kalau orang cemas kita bahas tadi ada beberapa yang perlu kita lihat, ya. Ada data-data mulai dari emosi, mulai dari fisik, ya, itu yang kita lihat dulu, ya. Jadi setelah kita tahu, ya, kita tahu pasien ini cemas, cemasnya itu misalnya dalam rentang cemas sedang misalnya, ya. Cemas sedangnya itu kemarin sudah kita bahas, ya. Kalaunya ringan, sedang, berat itu contohnya seperti apa, ya. Kalau sedang itu cemasnya itu perlu dengan arahan, ya, perlu dengan arahan, ya. Itu cukup dengan biasanya kita teknik relaksasi napas dalam atau hipnosis 5 jari, ya. Itu untuk mengatasi masalahnya, ya. Dan itu bukan cuma satu kali. Ketika merasakan cemas bisa lagi diulang, ya. Seperti itu ya, Nak, ya. Oke. Baik, ada lagi yang bertanya? Tidak ada lagi. Oke, baik, bisa Ibu simpulkan, ya, untuk pertemuan kita hari ini tentang konsep ansietas, ya. Jadi yang pertama, ansietas itu adalah perasaan was-was, ya, yang belum terjadi sebenarnya, tapi sudah dipikirkan itu terjadi, ya. Dan ada beberapa tingkatan tadi, ya. Ada cemas ringan, sedang, berat, sampai panik, ya. Oke. Untuk pengkajian nanti kita akan masuk lab setelah ini. Nanti ada pengkajian tentang skala cemas, ya, menggunakan HARS nanti, ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sudah kita simpulkan, ya. Dan nanti insya Allah besok ada jadwal skill, ya, jadwal skill kita terkait pengkajian HARS dan hipnosis 5 jari, ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.